Dari awal cerita kita diperlihatkan pebisnis muda yang bernama Angela. Terlihat Angela melakukan kerjanya sebagai workaholic sehingga dirinya berniat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun pacar Angel terus menghubungi dirinya, namun kita diperlihatkan teman kerjanya yang bernama Jim. Terlihat Jim berusaha untuk meminta maaf kepada Angel karena dirinya telah melakukan pemerkosaan terhadap Angel. Karena Jim dalam keadaan mabuk dan dirinya pun menyesali perbuatannya. Sehingga dengan senang hati Angel pun memaafkan Jim. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Angel pun berniat untuk segera pulang. Walaupun dirinya merasa kaget karena dirinya berpapasan dengan Carl. Carl pun memberitahukan bahwasanya dirinya telah mengunci kantornya. Sehingga mereka pun memasuki liftnya untuk segera pulang karena mereka akan merayakan Natalnya. Namun sayangnya Angel pun harus memasuki liftnya untuk mengambil mobil milik dirinya yang berada di parkiran lantai 2. Walaupun dirinya berjanji kepada Lorin dirinya akan segera sampai dalam beberapa menit. Setelah sampai parkiran, Angel pun bergegas untuk menghampiri mobil milik dirinya. Setiba di dalam mobil, Angel pun berusaha untuk menyalakannya. Namun sayangnya mobil tersebut tidak dapat menyala, sehingga Angel pun merasa bingung karena mobil milik dirinya tidak dapat menyala. Dan hal tersebut membuat Angel pun berniat untuk membawa baju Sinterklasnya bersama boneka milik dirinya karena dirinya berniat untuk menginap di kantor dirinya sendiri. Namun sayangnya kantor milik dirinya telah terkuncikan sehingga dirinya pun berniat untuk menghampiri kediaman security-nya. Walaupun dirinya merasa kaget karena di rumah tersebut terdapat anjing yang bernama Rocky. Lalu Angel pun meminta bantuan kepada security tersebut untuk membukakan pintu kantornya yang telah terkuncikan. Sehingga petugas security pun berusaha untuk mencari kuncinya. Oke, sebut aja yang bernama Thomas. Tak lama itu Tom pun dapat menemukan kuncinya. Walaupun Tom menawarkan kepada Angel supaya aki mobil milik Angel dapat dicas. Namun sayangnya Angel pun menolak tawaran tersebut karena dirinya menginginkan untuk segera pulang menggunakan taksinya. Namun Tom pun tetap kekeh dirinya ingin memperbaiki mobil Angel karena kedatangan semua taksi akan begitu lama di saat malam Natal. Sehingga Tom pun berniat untuk memperbaiki mobil milik Angel. Lalu Tom pun berusaha untuk mengecas aki mobil milik Angel. Namun sayangnya mobil Angel tidak dapat distarter. Sehingga Angel pun menyerah dan berterima kasih kepada Tom karena telah membantu dirinya. Walaupun Tom tidak dapat memperbaiki mobil Angel. Kemudian Angel pun menyuruh Tom supaya dirinya dapat mengantarkan Angel untuk memasuki ruangan liftnya kembali. Sedikit informasi bahwasanya kunci ruangan liftnya dan kunci yang lainnya dipegang oleh Thomas yang sebagai security di tempat tersebut. Namun tiba-tiba Tom pun mengajak Angel untuk melakukan malam Natalnya bersama dirinya. Sehingga Angel pun menolak ajakan dari Tom dan dirinya pun bergegas untuk menaiki liftnya. Setelah berada di lobi, Angel pun berusaha untuk menelpon taksinya supaya dirinya dapat bergegas pulang. Namun karena takut pacarnya khawatir, Angel pun memberi kabar kepada Lorin bahwasanya mobil dirinya sedang mengalami mogok. Sehingga dirinya berjanji dalam waktu 1 jam dirinya telah sampai di rumahnya. Lalu Angel pun merasa lelah sehingga dirinya pun berusaha untuk tidur sejenak walaupun dirinya terpantau oleh CCTV milik Thomas. Singkat cerita, taksi tersebut pun telah datang sehingga Angel pun berusaha untuk keluar melalui pintu lobi tersebut. Namun sayangnya pintu tersebut tidak dapat terbukakan sehingga Angel pun merasa bingung dan berusaha memberitahukan taksinya untuk tetap menunggunya dalam beberapa menit. Karena dirinya berniat untuk berlari ke tempat parkirannya supaya dirinya dapat keluar dari gedung tersebut. Namun sayangnya taksi tersebut meninggalkannya karena menunggu Angel terlalu lama. Lalu Angel pun berusaha untuk menghubunginya kembali. Namun sayangnya HP milik dirinya pun tidak dapat sinyal. Dengan terpaksa Angel pun harus kembali ke lobinya. Namun tiba-tiba semua lampu gedung parkiran tersebut telah mati sehingga Angel pun merasa kesal. Lalu Angel pun berusaha untuk menyelusuri parkiran tersebut walaupun bermodalkan cahaya dari ponselnya. Walaupun dirinya merasa ketakutan, namun saat di perjalanan kaki Angel pun tersandung sehingga dirinya pun terjatuhkan. Lalu Angel pun berusaha untuk mengambil handphone milik dirinya, namun tiba-tiba Thomas berada di belakang Angel sehingga Angel pun dibius dan dibawa ke sebuah ruangan karena Angel dalam keadaan pingsan. Sedikit informasi bahwasanya Thomas merupakan psikopat. Singkat cerita, di saat Angel telah sadarkan diri dari pingsannya, dirinya melihat bahwasanya pakaian milik dirinya telah berubah menjadi gaun putih, seolah dirinya telah didandani oleh psikopat Thomas. Namun tiba-tiba Angel pun merasa dirinya pingin muntah, sehingga Tom pun berusaha untuk membersihkannya. Lalu Angel pun berusaha untuk melepaskan rantainya yang berada di kaki milik dirinya, walaupun rantai tersebut telah digembok.
Kemudian Tom pun memberitahukan Angel bahwasanya pakaian Angel telah banyak kotoran sehingga dirinya menggantikannya dengan gaun putih. Walaupun Angel yang mendengarnya pun merasa kesal seolah dirinya tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Tom terhadap Angel. Lalu Tom pun mengatakan supaya Angel tetap tenang karena dirinya akan memberikan minuman soda kepada Angel karena dirinya menginginkan untuk minum bersamanya. Walaupun Angel menolak ajakan dari Tom karena dirinya menginginkan untuk segera pulang menghampiri keluarga. Namun sayangnya Tom pun tetap kekeh dirinya menginginkan untuk makan bersama Angel, sehingga Angel pun merasa tertekan karena Tom menyuruh supaya Angel memakan makanan yang telah diberikan kepadanya karena psikopat Tom merasa menyukai Angel. Namun Angel pun memberitahukan Tom bahwasanya dirinya telah mempunyai pacar dan hal tersebut membuat pacar Angel akan segera mencari dirinya ke tempat kerjanya. Namun Tom pun mengajukan pertanyaan kepada Angel terhadap asmara hubungannya karena Angel telah berhubungan selama 2 tahun bersama kekasihnya, sehingga Tom pun merasa kesal karena Angel telah mempunyai kekasihnya. Namun karena penasaran Tom pun menanyakan pekerjaan kekasihnya. Angel pun mengatakan bahwasanya kekasihnya bekerja sebagai wartawan yang selalu tampil di sebuah berita dan poster online, sehingga Tom merasa takjub dengan hubungan Angel dan kekasihnya yang dapat menjaga hubungannya walaupun Angel selalu bekerja lembur hingga larut malam. Lalu Angel pun meyakinkan bahwasanya kekasihnya sedang dalam perjalanan dan menggunakan mobil bermerek Toyota. Namun sayangnya Tom pun mengira bahwasanya perkataan Angel hanyalah berbohong, sehingga dirinya menanyakan kepada Angel bahwasanya Angel benar-benar tidak mempunyai pacar. Namun Tom pun mengatakan bahwasanya dirinya sangat peduli kepada Angel seolah dirinya mencintainya. Dan hal tersebut membuat Angel pun merasa ketakutan karena Tom selalu menahan dirinya. Kemudian Tom pun memaksa Angel untuk menghubungi keluarganya menggunakan teleponnya supaya mengatakan ucapan yang telah diperintahkan oleh Tom. Dengan terpaksa Angel pun harus menurutinya walaupun dirinya merasa sedih. Tak lama kemudian Angel pun mengatakan kepada keluarganya bahwasanya dirinya tidak enak badan walaupun keluarganya telah menunggu kedatangan Angel. Namun sayangnya Tom pun mengancam dirinya sehingga Angel pun terpaksa harus berbohong kepada ibunya bahwasanya dirinya sedang berada di rumah. Karena hal tersebut supaya keluarganya tidak ada yang mengkhawatirkan Angel. Karena itulah yang diinginkan oleh Tom. Angel pun terpaksa mengatakan bahwa dirinya membutuhkan untuk beristirahat, sehingga ibu Angel pun mempercayai perkataannya dan membiarkan supaya Angel dapat beristirahat. Setelah itu Tom pun merasa senang karena Angela menuruti perkataan darinya, sehingga dirinya berniat untuk memberikan hadiah Natalnya kepada Angela walaupun Angela tetap tertahan oleh Tom. Lalu Tom pun menyuruh supaya Angela dapat membukakan kadonya. Namun ternyata kado tersebut merupakan memori dari CCTV milik Thomas, sehingga Tom pun memasangkan memori CCTV-nya bahwasanya di kejadian sebelumnya dirinya selalu memantau gerak-gerik Angela menggunakan CCTV-nya yang terpasang di semua ruangannya. Dan ternyata di dalam rekaman tersebut merupakan Angel bersama Jim di saat mereka berada di lift. Namun seolah Jim melakukan perkosaan terhadap Angela, sehingga Tom yang melihatnya pun merasa kesal. Kemudian Tom pun berniat untuk membukakan gembok yang berada di kaki milik Angel. Namun Tom tidak menyadari bahwasanya Angel akan membawa garpu makanan tersebut supaya garpu tersebut dapat dijadikan senjata untuk menusuk Tom supaya dirinya dapat melarikan diri. Namun sayangnya kaki Angel masih dalam keadaan terikat, sehingga tangan Angel pun dapat terborgol oleh Tom, dan hal tersebut membuat Angel pun merasa kesakitan walaupun anjing Rocky terus menggonggong. Selanjutnya Tom pun mengajak Angel untuk segera pergi bersama dirinya karena dirinya akan menunjukkan sesuatu kepada Angel, sehingga psikopat Tom pun berusaha untuk mengendarai mobilnya untuk menghampiri parkirannya yang berada di bawah gedung tersebut. Setiba di lantai bawah, Angel pun merasa kaget bahwasanya Jim yang sebagai rekan kerjanya telah mendapatkan ikatannya dari psikopat Tom. Sedikit informasi bahwasanya Tom merasa kesal kepada Jim karena di CCTV sebelumnya dirinya melihat Jim seolah memperkaos Angel di saat mereka berdua berada di lift. Lalu Tom pun menyuruh supaya Angel dapat memegang tongkatnya dan memberikannya kepada Tom karena Tom berniat untuk menghabisinya di hadapan Angel. Namun Angel pun berusaha untuk menjelaskan kepada Tom bahwa Jim tidak sengaja menyentuh dirinya karena Jim dalam keadaan mabok, dan Jim pun telah meminta maaf kepada Angel. Namun sayangnya Tom pun tidak percaya dengan perkataan Angel seolah Jim selalu menyentuh semua wanita yang ada di tempat kerjanya.
Tom pun menyimpulkan bahwa Jim merupakan orang jahat, walaupun Angel mengatakan bahwa Jim merupakan orang baik. Lalu Angel pun memohon supaya Tom mengkasihani Jim karena Jim mempunyai keluarganya. Namun karena Angel selalu memanggil nama Thomas sehingga dirinya pun merasa kesal dan hal tersebut membuat Angel pun merasa ketakutan. Lalu Angel pun memberitahukan Tom bahwasanya itu hanyalah kesalahpahaman. Namun sayangnya Tom pun tidak mempedulikan omongan dari Angel. Tak lama itu Angel pun berkata supaya Tom melepaskan ikatan borgolnya supaya dirinya dapat menuruti perkataan dari Tom. Namun sayangnya Tom merasa ragu seolah Angel akan melarikan diri sehingga dirinya berniat untuk menghabisi Jim tanpa didampingi oleh Angel, sehingga Angel pun merasa tidak sanggup melihat rekan kerjanya akan dibunuh oleh psikopat Thomas karena Thomas begitu kesal kepada Jim karena Jim selalu menyentuh para wanita. Namun saat Tom akan memukulnya, Angela pun berusaha untuk berteriak keras karena Angela memohon supaya Tom tidak dapat melakukan pemukulan tersebut. Namun sayangnya Tom tidak mempedulikan perkataannya sehingga dirinya pun tidak segan-segan memukul kepala Jim menggunakan tongkatnya. Setelah Jim tewas, Thomas pun kembali menghampiri mobilnya dan lagi-lagi psikopat Thomas pun melakukan aksi gilanya kembali dengan cara menabrakkan mobilnya ke hadapan Jim supaya Jim dapat tertabrak oleh dinding tersebut. Kemudian Angela yang melihatnya pun merasa ketakutan histeris karena psikopat tersebut terus melakukan penabrakan kepada Jim sehingga Jim pun tewas di tempat karena tubuh Jim begitu hancur. Lalu Angela pun berusaha untuk keluar dari mobilnya dan berusaha untuk berlari untuk mencari tempat yang begitu aman dari kejaran psikopatnya. Sedikit informasi terlihat dari CCTV-nya, psikopat tersebut membiarkan Angela untuk melarikan diri karena dirinya harus menyembunyikan mayat Jim untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian sesampai di parkiran lantai 2, Angela pun berusaha untuk meminta tolong karena ada orang yang melintasi pembatasannya. Namun sayangnya teriakan dirinya hanyalah sia-sia sehingga Angela pun berusaha untuk mengangkat kakinya supaya tangan yang telah terborgolkan dapat berpindah ke depan. Namun karena Angela membutuhkan handphonenya, dirinya pun harus kembali menghampiri ruangan psikopatnya. Namun sayangnya Rocky pun terus menggonggong dan hal tersebut membuat dirinya harus berhati-hati karena Angela harus membawa HP-nya yang berada di tas milik dirinya. Namun sayangnya tas milik Angel pun tergigit oleh Rocky sehingga Angel pun berusaha untuk menariknya. Namun beruntungnya Angel pun dapat mengambil kembali handphone milik dirinya. Setelah itu Angel pun berusaha untuk menghampiri pintu gerbang parkiran tersebut dan dirinya pun berusaha untuk berteriak meminta tolong. Namun sayangnya salah satu seseorang pemulung sempat tidak dapat mengetahui keberadaan Angel sehingga Angel pun berniat untuk mencari bantuan melalui handphonenya. Namun karena tidak ada sinyal, Angel pun terpaksa harus mengeluarkan kedua tangannya ke pintu gerbang tersebut untuk mendapatkan sinyal dan berusaha untuk menelpon polisi. Namun sayangnya handphone milik Angel pun terjatuhkan sehingga dirinya pun berusaha untuk mengambilnya walaupun kuku jari milik dirinya pun harus terputuskan. Lalu Angel pun berusaha untuk mengatakan kepada handphone milik dirinya bahwasanya dirinya telah terjebak di parkiran tempat kerjanya. Namun tiba-tiba psikopat Tom pun memanggil Angel sehingga Angel pun berusaha untuk mengeluarkan tangannya untuk bersembunyi. Selanjutnya Angela pun berusaha untuk melarikan diri supaya dirinya dapat memasuki liftnya walaupun dirinya harus mencoba satu persatu kartunya supaya ruangan masuk liftnya dapat terbukakan. Walaupun psikopatnya terus mencari keberadaan Angela. Tak lama kemudian lift tersebut pun dapat terbukakan sehingga Angela pun berusaha untuk memasuki liftnya untuk mencari tempat yang aman yaitu menuju ke arah lobi. Namun sayangnya di tempat tersebut terdapat Thomas yang telah menunggu sehingga Angela pun menutup liftnya kembali dan dirinya pun memutuskan untuk menetralkan liftnya supaya dirinya dapat menjauhi Thomas yang terus mengejar dirinya. Selanjutnya Angela pun berusaha untuk meminta tolong melalui panelnya yang berada di liftnya. Namun beruntungnya panel tersebut pun berfungsi seolah suara pria tersebut akan membantu Angela. Tanpa lama-lama Angela pun memberitahukan melalui panelnya bahwa dirinya telah diculik oleh psikopatnya dan dirinya pun berusaha untuk bertahan di liftnya. Angela pun memohon supaya pria tersebut dapat memanggil polisinya. Namun sayangnya pria tersebut seolah menyuruh Angel untuk tetap santuy sehingga dirinya pun merasa kesal seolah pria tersebut memainkannya. Namun ternyata suara di balik panel tersebut merupakan psikopat Thomas sehingga Angela pun mengancam Thomas bahwasanya polisinya pasti akan segera datang. Namun tak lama itu Thomas pun menyuruh Angela untuk segera keluar dari liftnya karena dirinya ingin bicara dengannya, sehingga Angela yang mendengarnya pun dirinya berusaha untuk tidak dapat berbicara karena dirinya merasa ketakutan terhadap psikopat Thomas walaupun Angela dapat terpantau oleh CCTV milik Thomas.
Singkat cerita, terlihat Thomas pun berusaha untuk menurunkan pipa airnya ke bawah liftnya karena dirinya akan mengeluarkan semua airnya. Karena hal tersebut supaya Angel dapat keluar dari liftnya. Di sisi lain, Angel pun merasa kaget bahwasanya lift yang didiami oleh dirinya akan dibanjiri, sehingga dirinya pun merasa kedinginan karena hal tersebut perbuatan dari Thomas. Tak lama itu, air tersebut pun akan segera menelan tubuh Angel, sehingga Angel pun akan tenggelam, walaupun dirinya merasa kaget karena mayat Carl berada di hadapan dirinya. Tak lama kemudian, Angel pun terpaksa dirinya harus keluar dari liftnya, karena hal tersebut supaya air yang membanjiri liftnya dapat keluar. Lalu Angel pun berusaha untuk membangunkan Carl, namun sayangnya Carl pun telah tewas, sehingga dengan terpaksa Angel pun harus segera pergi sebelum dirinya ditemukan oleh Thomas. Namun sayangnya Thomas pun dapat melihat jejak kaki Angel, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengikuti jejak kaki Angel. Walaupun Tom tidak mengetahui bahwasanya Angel bersembunyi di bawah mobil tersebut, namun ternyata Tom pun melakukan penusukan terhadap ban mobilnya, sehingga Angela pun mau tidak mau dirinya harus segera melarikan diri karena dirinya merasa takut terhadap Thomas. Singkat cerita, Thomas pun berniat untuk menyanyikan lagu malam Natalnya di hadapan CCTV-nya, sehingga Angela yang mendengarnya pun dirinya berusaha untuk membawakan kampaknya, karena dirinya berniat untuk menghancurkan CCTV-nya yang selalu dipantau oleh Thomas. Karena hal tersebut menjadi kesempatan di saat Thomas asik bernyanyi, disitulah Angela pun dapat menghancurkan satu persatu CCTV-nya. Kemudian setelah nyanyian Thomas berhenti, Angela pun berusaha untuk menghampiri ruangan milik Thomas. Namun tiba-tiba dirinya tidak sengaja melihat rekaman dirinya bersama Thomas di saat Angela dalam keadaan pingsan di scene sebelumnya. Bahwasanya Tom telah mendadani Angela dan menyentuh tubuhnya, seolah psikopat Tom telah memperkaos Angela karena psikopat tersebut mencintainya. Namun karena kesal, Angela pun tidak segan-segan memukul rekaman tersebut. Tak lama kemudian, Angela pun dapat melihat CCTV-nya bahwasanya pria polisi tersebut akan menghampirinya. Namun sayangnya Tom telah berada di hadapannya, sehingga Angela pun mendapatkan seteruman dari Thomas. Karena hal tersebut supaya Angel tidak dapat diketahui oleh polisi tersebut. Kemudian polisi tersebut pun menyuruh Tom yang sebagai security-nya untuk segera membukakan gerbangnya. Namun karena takut Angela sadarkan diri, Tom pun melakukan setrumannya kembali terhadap Angel. Setelah itu, Tom pun bergegas untuk membukakan gerbangnya karena polisi tersebut akan melakukan penyelidikan terkait tempat yang dijaga oleh Tom yang begitu mencurigakan. Sehingga polisi tersebut berniat untuk berkeliling menyelusuri tempat parkiran gedung tersebut, walaupun polisi tersebut tidak mengetahui bahwasanya Thomas yang akan memantau pergerakan mereka melalui CCTV-nya yang telah terpasang di semua gudang parkiran tersebut. Sedikit informasi, terlihat Angel pun disembunyikan oleh Tom di dalam bagasi mobil tersebut. Karena hal tersebut supaya polisi tersebut tidak dapat menemukan keberadaan Angel yang berada di dalam mobil hitam tersebut. Lalu Tom pun menyalakan musiknya supaya teriakan Angel tidak dapat terdengarkan oleh polisi tersebut. Kemudian polisi tersebut pun tidak dapat menemukan apapun, sehingga dirinya pun berniat untuk kembali pergi. Walaupun di sisi lain terlihat Angel pun dapat keluar dari bagasinya, dan dirinya pun berusaha untuk mengejar polisinya untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya polisi tersebut pun telah pergi dan gerbang tersebut pun telah tertutup kembali. Namun tiba-tiba Rocky pun terus menggonggong, sehingga Angela pun berusaha untuk melarikan diri karena Thomas yang telah melepaskan Rocky, sehingga Angela pun dikejar oleh Rocky. Lalu Angela pun berusaha untuk memasuki mobilnya supaya jejak dirinya tidak diketahui oleh Rocky. Namun sayangnya Rocky pun mengetahui keberadaan dirinya, sehingga mau tidak mau Angela pun harus memukul anjing tersebut yang bermodalkan sebuah besi. Namun tiba-tiba anjing tersebut kembali menggigit tangan Angel, sehingga Angel pun terpaksa dirinya harus menusuk Rocky menggunakan besi tersebut. Walaupun tubuh Angel dipenuhi darah anjing milik Thomas. Setelah itu Angela pun berusaha untuk segera pergi untuk mencari tempat yang aman. Setelah berada di lobi, Angela pun berusaha untuk menelpon polisinya walaupun dirinya merasa kesakitan karena kaki dirinya telah tergigit oleh anjing milik Thomas. Namun sayangnya telepon tersebut dalam keadaan sibuk. Kemudian terlihat Thomas pun berusaha untuk mencari keberadaan Angela, namun ternyata dirinya merasa kaget bahwasanya Rocky telah tewas oleh Angela, sehingga dirinya pun merasa kesal karena Angela telah membunuh hewan kesayangan dirinya. Walaupun di sisi lain Angela pun berusaha untuk melepaskan borgolnya menggunakan sebuah pensil. Kembali lagi ke Thomas, terlihat Tom pun melihat jejak tangan milik Angela, sehingga dirinya berusaha untuk mencari keberadaannya. Namun tiba-tiba Thomas pun mendengarkan bahwasanya telepon tersebut menyala yang mengatakan itu merupakan polisi, sehingga Tom pun menutup teleponnya tersebut karena Tom mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Angela.
Lalu terlihat Angel pun berusaha untuk tetap diam di tempat persembunyiannya, walaupun psikopatnya akan berusaha untuk menyetrum badan Angel. Tak lama itu, Tom pun mencurigai pintu tersebut, namun ternyata Angel telah menjebaknya, sehingga Angel pun dapat menyemprotkan cairan ke hadapan Thomas, sehingga Thomas pun terkuncikan di dalam ruangan tersebut, dan membuat mata dirinya pun merasa kesakitan. Namun dirinya pun berusaha untuk memecahkan kacanya supaya dirinya dapat mengejar Angela. Lalu terlihat Angela pun berusaha untuk berlari supaya dirinya dapat memasuki mobilnya. Tanpa lama-lama Angela pun berusaha untuk melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun saat di perjalanan mobil dirinya bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Thomas, sehingga Angela pun berusaha untuk berputar arah supaya dirinya dapat melarikan diri. Namun lagi-lagi mobil Thomas pun berada di hadapan Angela, sehingga Angela pun merasa kesal dan berniat untuk mengadu dombakan mobilnya yang dikendarainya karena dirinya merasa kesal terhadap kekejaman Thomas. Namun ternyata Thomas pun memutarkan setir mobilnya, sehingga mobil yang dikendarai Angel tidak dapat terkontrol dan membuat mobilnya menabrak dindingnya tersebut. Setelah itu psikopat Thomas pun berusaha untuk menghampiri mobil Angela karena dirinya mengira bahwasanya Angela telah pingsan. Namun tiba-tiba Angel pun hanyalah berpura-pura supaya dirinya dapat menusuk mata milik Tom. Karena hal tersebut sebagai pembalasan karena Tom selalu berbuat kejam, dan Angela pun tidak segan-segan mencekik leher psikopat tersebut. Lalu ketika psikopat tersebut pingsan, Angela pun berusaha untuk memborgol tangan psikopatnya supaya tangannya selalu menyatu dengan pintu mobilnya tersebut, walaupun cairan bensin dari mobilnya tersebut terus mengalir. Setelah psikopatnya tersebut sadarkan diri, psikopat tersebut pun meminta tolong supaya Angela melepaskan borgolnya karena dirinya ingin berteman dengannya, walaupun psikopat tersebut selalu sendirian. Namun beruntungnya Angela pun tidak mempedulikan perkataan psikopatnya tersebut karena Tom selalu menyakiti Angela, sehingga Angela pun membalaskan dendamnya dengan cara menyalakan cairan bensin tersebut menggunakan alat setrumnya, sehingga Thomas yang sebagai psikopatnya pun dapat terbakar dan membuat dirinya pun tewas. Kemudian Angela pun berusaha untuk menghampiri pintu gerbangnya, walaupun dirinya merasa kedinginan. Tanpa lama-lama dirinya pun dapat membukakan pintu gerbangnya, sehingga Angela pun dapat terbebaskan dan membuat dirinya pun dapat menghirup udara yang segar. Oke, dan film ini pun selesai.